Hai semuanya, selamat datang di channel Ngulik Kisah, tempat di mana setiap cerita punya makna. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Sebelum kita memulai, jangan lupa dibantu tekan subscribe, nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan, bantu like, share video ini, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Yuk, langsung saja, Markimul. Mari kita mulai kisah cerita hari ini. Udara malam di salah satu desa Pulau Jawa menyelimuti rumah-rumah tua dengan hawa lembab yang menggigit. Pohon-pohon jati menjulang gelap di tepi jalan beraspal yang sudah retak-retak, mengantarkan kesunyian pekat ke seluruh penjuru desa. Di tengah hening itu, mendadak terdengar suara sirene melengking dari kejauhan. Cepat, lalu melambat, kemudian hilang. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal suara itu. Yang jelas, sirene itu datang setiap malam Jumat, tepat pukul 12. Warga desa telah lama menceritakan tentang ambulans tua yang konon melintasi jalan sempit antara hutan dan sawah. Tidak ada pengemudi, tidak ada penumpang. Hanya lampu strobo merah yang menyala redup, dan suara mesin tua yang meraung pelan seperti mengerang. Anak-anak dilarang keluar rumah saat malam Jumat tiba. Bahkan orang dewasa pun lebih memilih mematikan lampu dan berdoa daripada mencoba mencari sumber suara itu. Dari kejauhan, ambulans itu hanya terlihat sekilas, seperti bayangan beroda yang melintas di sela kabut. Namun, Pak Ahmad, penjaga makam desa, mengaku pernah melihatnya secara langsung. Mobilnya kayak zaman Belanda. Karat semua, kacanya buram, tapi tetap jalan. Ujarnya dengan mata menerawang. Yang bikin merinding, gak ada supirnya, tapi arah jalannya lurus, seolah tahu kemana harus pergi. Malam itu, Dani, seorang mahasiswa jurusan jurnalistik yang sedang meneliti cerita-cerita mistis desa, tiba di salah satu desa Pulau Jawa. Ia tertarik setelah membaca blog tua tentang ambulans misterius yang disebut-sebut bisa mengambil nyawa. Ia membawa kamera, perekam suara, dan senter kepala. Kepada warga, Dani menyatakan ingin merekam suara dan visual ambulans itu secara langsung. Reaksi warga pun beragam, dari menertawakannya sampai memintanya pergi sebelum malam Jumat datang. Namun Dani tidak gentar. Ia menyewa sebuah rumah tua di ujung desa yang konon berada di jalur biasa ambulans itu lewat. Malam pun datang. Jam menunjukkan pukul 23:47. Dani menyiapkan kameranya di teras, memasang tripod, dan mengatur mikrofon menghadap ke jalan. Di sekeliling, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ia duduk, menyesap kopi sachet yang mulai dingin, sambil memantau layar kecil kameranya. Pukul 0:01, tanah seperti bergetar halus. Angin mendadak berhenti. Jangkrik pun bungkam. Dani merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Lalu, samar-samar, ia mendengar suara roda besi menapak pelan di jalanan berbatu. Kemudian, suara sirene itu datang, nyaring, melengking, tapi seolah berasal dari dunia lain. Dani berdiri kaku. Dari balik pepohonan, lampu merah berkelap-kelip muncul, mendekat perlahan. Ambulans itu benar-benar ada. Warnanya putih kekuningan, tertutup bercak karat dan lumpur. Tulisan ambulans di kap depan sudah terkelupas separuh. Jendela sampingnya buram, seperti tertutup kabut dari dalam. Tapi yang paling mencolok adalah bau yang menyertainya. Amis, tajam, seperti daging busuk yang disimpan terlalu lama. Dani menahan napas, antara takut dan terpukau. Kamera terus merekam, tapi layar mulai berkedip. Mikrofon mendesis aneh. Saat ambulans itu melewati rumah tempat Dani berdiri, ia melihat dengan jelas. Tidak ada satupun orang di dalamnya. Namun bayangan-bayangan hitam tampak duduk di jok belakang, tak bergerak. Suara sirene berhenti mendadak. Ambulans itu melambat, berhenti di depan pagar rumah. Dani mundur perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka perlahan. Jrek, tak ada siapapun. Tapi suara langkah kaki terdengar menuruni lantai belakang ambulans, menghentak pelan di jalan kerikil. Dani membeku. Senter kepalanya berkedip. Kamera mati total. Lalu,
suara berbisik terdengar dari arah pintu rumah. Satu lagi penumpang. Dani tidak ingat pasti bagaimana ia bisa kembali masuk ke rumah. Yang ia tahu, saat tubuhnya tersadar, ia sudah bersembunyi di bawah meja makan. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di luar, suara langkah kaki samar-samar masih terdengar, seolah sesuatu sedang mondar-mandir di teras rumahnya. Tapi ia tidak berani mengintip. Bahkan untuk menggerakkan satu jari pun terasa seperti bertaruh dengan nyawanya sendiri. Setelah beberapa menit, suasana kembali hening. Namun, saat Dani mencoba menyalakan lampu, tak ada satupun yang menyala. Listrik padam, ponselnya mati. Kamera yang tadi merekam juga tak menunjukkan tanda-tanda hidup. Ia menggenggam senter kepala yang mulai meredup, berusaha mengatur napas. Jantungnya masih berdegup kencang, dan suara bisikan tadi, satu lagi penumpang, terngiang jelas di telinganya, seperti direkam langsung ke dalam memorinya. Keesokan paginya, Dani mendapati rumahnya dalam keadaan kacau. Tanpa ia sadari, pintu depan terbuka lebar. Daun-daun kering berserakan di ruang tamu, dan di lantai kayu dekat pintu ada bekas jejak kaki. Tapi bukan jejak biasa. Bentuknya seperti telapak manusia, namun ukurannya kecil, terlalu kecil, seolah milik anak-anak. Tapi jumlah jari-jarinya ganjil, yaitu 6. Dani memberanikan diri keluar rumah dan langsung menuju balai desa untuk bertanya kepada Pak Lurah. Ia menceritakan semuanya dengan wajah pucat, tangan gemetar, dan napas yang masih tersengal. Pak Lurah, yang awalnya mendengarkan dengan tenang, tiba-tiba menegang saat Dani menyebut suara bisikan itu. Ia lalu menghela napas panjang dan menatap Dani dalam-dalam. "Kamu dengar suara itu? Berarti kamu sudah terdaftar," kata Pak Lurah lirih. Dani menelan ludah. "Terdaftar? Sebagai apa?" "Sebagai penumpang berikutnya," jawab Pak Lurah. Ambulans itu tidak muncul tanpa alasan. Dulu, setiap kali ada orang yang akan meninggal tanpa sempat dijemput ambulans rumah sakit, arwahnya naik ke kendaraan itu dan terus berkeliling, mencari pengganti. Biasanya mereka datang ke orang-orang yang mencoba mengusik atau merekam mereka. Dani merasa dunia berputar. Apa yang awalnya hanya ia anggap urban legend kini seperti menjebaknya hidup-hidup. Ia meminta saran, tapi Pak Lurah tak bisa memberi banyak. Yang bisa kamu lakukan hanya satu, hindari malam Jumat. Jangan keluar rumah, jangan menyalakan lampu, jangan bicara kalau kamu mendengar suara siren. Sayangnya, malam Jumat berikutnya hanya tinggal 3 hari lagi. Malam-malam selanjutnya, Dani tidak bisa tidur. Ia mendengar suara-suara aneh dari loteng, seperti roda kecil yang digeret, atau pintu yang terbuka sendiri. Pagi hari, ia mendapati kamera yang mati total kini menyala sendiri. Saat ia memeriksa hasil rekaman terakhir, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Setelah ambulans berhenti dan pintunya terbuka, layar menjadi gelap. Lalu muncul wajah anak kecil, pucat, dengan mata hitam kosong, menatap langsung ke arah lensa sambil berkata, "Pelan, kamu belum ikut kan?" Hari Kamis malam, Dani memberanikan diri untuk pergi dari rumah. Ia tidak ingin menunggu malam Jumat datang dan menjebaknya dalam ketakutan yang tak berujung. Dengan ransel di punggung dan kamera di tangan, ia meninggalkan rumah sewaan itu dan menumpang mobil pick-up milik warga yang hendak ke kota. Namun, begitu melewati perbatasan desa, hujan turun deras. Jalanan berkabut. Radio mobil mendadak mengeluarkan suara statis dan sopir mulai mengeluh bahwa kemudinya terasa berat. Dani melihat ke kaca spion dan membeku. Di belakang, lampu merah berkelip dalam kabut. Ambulans itu mengikutinya. Perlahan, tapi pasti. "Pak, ngebut, cepat!" teriak Dani panik. Namun, seolah tertahan sesuatu, mobil itu tak bisa bergerak lebih dari 30 km per jam. Dani berbalik, dan kali ini ia melihat jelas. Ambulans itu tidak menyentuh tanah. Rodanya melayang beberapa sentimeter di atas aspal, dan di dalamnya
Bayangan hitam itu kini lebih jelas. Terdapat 3 sosok duduk rapat dengan wajah buram menghadap ke arah Dani. Seketika, mobil mogok, mesin mati total. Dani turun, berlari ke arah ladang. Ia jatuh, terguling di tanah becek. Suara sirene kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih menusuk, seperti mengiris langsung ke dalam kepala. Ambulans itu berhenti tepat di tepi jalan. Pintu belakang terbuka perlahan, dan dari dalam muncul seorang anak kecil. Anak itu menatap Dani dengan kepala sedikit miring. Wajahnya tidak marah, tidak menyeramkan, hanya kosong. "Kamu tidak bisa lari," bisiknya. "Kamu sudah dipanggil." Tapi sesuatu dalam diri Dani menolak tunduk. Ia mengangkat kamera, merekam anak itu sambil mengucap doa yang diajarkan ibunya saat kecil. Lalu, dalam keputusasaan, ia menyebut nama-nama Tuhan yang ia tahu, satu persatu, dengan suara gemetar. Cahaya kamera menyala. Anak itu tampak kesilauan dan mundur. Sirene ambulans mendadak berhenti. Bayangan-bayangan dalam mobil mulai bergetar, seolah keberadaan mereka terancam. Dani terus merekam sambil melangkah mundur, hingga tiba-tiba ambulans itu menghilang, bukan perlahan, tapi lenyap seperti terbakar dari dalam, menyisakan suara letupan kecil dan hawa panas yang sejenak menyapu tanah basah. Dani jatuh terduduk. Kamera di tangannya masih menyala, merekam jalan kosong yang beberapa detik lalu menjadi pintu kematian. 3 bulan setelah kejadian itu, Dani kembali ke kota dan mengunggah sebagian rekamannya ke internet. Video itu menjadi viral. Banyak yang menyebutnya editan, rekayasa, atau konten horor biasa. Tapi beberapa orang percaya, terutama mereka yang pernah mendengar suara sirene yang sama. Di desa-desa kecil, di jalanan sunyi, atau bahkan di depan rumah mereka sendiri. Dani sendiri tidak pernah benar-benar sembuh. Ia sering terbangun tengah malam, berkeringat, mendengar suara sirene yang hanya ia dengar sendiri. Kamera miliknya kini ia simpan di dalam lemari, dibungkus kain putih dan dikunci rapat. Karena di malam tertentu, ia bersumpah ada 1 frame tambahan di rekaman itu. Sesosok anak kecil berdiri di belakangnya, mengangkat tangan seolah meminta tumpangan. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Masih ada tempat kosong."